Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan bersyarat. Nah, di minggu yang lalu pernah saya singgung yaitu eh, setelah kita mencoba yang namanya pembuatan flowchart atau flowmap, eh, kita akan coba pemrograman dengan aplikasi Pascal. Namun dengan kondisi yang mungkin agak sulit sebetulnya, dan ada beberapa materi yang memang sebetulnya banyak yang perlu disampaikan, eh, banyak yang sebetulnya yang terlewat, karena kondisinya memang kita hanya bertemu cuman seminggu sekali, yang harusnya seminggu itu 2 kali 3 kali, tapi sekarang hanya hanya 1 kali saja untuk pembahasan materi. Jadi masih banyak sebetulnya materi yang harus dipelajari. Nah, jika kita masuk ke pemrogram Pascal, mungkin nanti kalian akan kesulitan ke depannya. Jadi untuk kali ini kita fokuskan saja dulu untuk pembahasan penggunaan flowchart, karena masih banyak yang perlu dibahas tentang penggunaan flowchart dan flowmap ini, terutama tentang logika pengkodeannya. Jadi sebelum masuk ke dunia Pascal, dunia programmer, logikanya dulu harus bermain. Jadi bagaimana sih pembuatan codingnya ini, alurnya harus seperti apa, dari mana ke mana, dan lain sebagainya, terstrukturkah atau tidak. Nah, itu banyak yang harus sebetulnya dibahas dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke dalam percabangan bersyarat, ya. Nah, ini percabangan bersyarat ini yaitu adalah kondisi percabangan dari sebuah struktur, ya, dalam algoritma atau pemrograman komputer. Nah, yang melibatkan suatu kondisi atau persyaratan untuk melakukan operasi-operasi khusus tergantung dari kondisi yang disyaratkan. Nah, kata kuncinya untuk struktur percabangan adalah jika kondisi, maka pernyataan 1, pernyataan 2, dan seterusnya. Jika kondisinya seperti apa, misalkan jika misalkan bonus dikali 0%, maka pernyataan 1 adalah titik, pernyataan 2 adalah titik. Nah, kemudian ada juga dengan struktur percabangan dengan pseudocode. Nah, jika kita menggunakan struktur percabangan, semua pernyataan yang terletak dalam struktur dibuat menjorok pada tepi yang sama, kecuali pembuat struktur. Dalam hal ini struktur yang dimaksud adalah struktur percabangan. Nah, ada 2 yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada algoritma yang biasa kita ketahui, yang bisa kita buat dengan kata kita sendiri. Misalkan seperti yang dulu pernah kita buat algoritma pembuatan menggunakan aplikasi YouTube, pernah saya bahas. Kalian buat dengan kata sendiri dari awal lakukannya sampai akhir melakukannya. Nah, kalau untuk pseudocode, maksudnya pseudocode adalah yaitu yang diartikan sebagai kode bayangan, yaitu bahasa yang mendekati kode pemrograman yang sesungguhnya. Jadi penulisan kodenya itu, penulisan strukturnya, yaitu hampir mirip dengan coding dalam pemrograman. Hampir mirip, kan? Tapi bukan berarti sama, hampir mirip. Cuman ketika nanti kalian mencoba dalam pemrograman Pascal, itu ada coding-coding yang perlu kalian tambahkan. Jadi hanya secara garis besarnya saja, hanya bayangannya saja. Nah, pembuat strukturnya adalah yaitu dengan statement if then. Tadi kan seperti bahas sebelumnya ada jika, nah maka. Itu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggrisnya dalam codingnya yaitu menggunakan if dengan then. Sehingga dalam pseudocode percabangan dengan satu syarat dapat disajikan dalam bentuk if kondisi, then pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Misalkan if misalkan apa ya kemarin tuh tadi, if nilai lebih besar daripada 60,
maka pernyataan satunya bisa dimasukkan dengan misalkan codingnya write ln dalam tanda kurung nilai Anda lebih besar atau nilai Anda sudah termasuk KKM misalkan. Itu pembuatan pengkodingannya. Nantilah itu kita bahas secara codingnya di semester 2 menggunakan Pascal. Jadi kalian harus tahu dulu ada statement if dan ada statement then. Statement if dan then ini dipergunakan ketika kondisinya yaitu dengan kondisinya bercabang. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya dalam flowchart dan flowmap, ada 2 percabangan. Jika ya, maka harus bagaimana? Jika tidak, maka harus bagaimana? Nah, dengan pengkodean yang digunakan dalam Pascal itu menggunakan statement if dan juga then. Selanjutnya, nah algoritmanya seperti apa? Nah ini algoritma yang biasa dipergunakan dengan bahasa, ya, dengan bahasa sehari-hari atau dengan bahasa sesungguhnya secara algoritma ya. Nah seperti ini kita akan mencoba membuat algoritma hitung bonus. Maka yang harus pertama dibuat adalah dituliskan yaitu algoritma hitung bonus, ya. Nah ini variabel yang harus kalian tuliskan terlebih dahulu, baik di program apapun, baik Pascal, TurboC, Java, dan lain-lain. Algoritma hitung bonus dan tidak boleh menggunakan spasi, harus disatukan ya ketika kalian membuat sebuah variabel. Kalau misalkan di Java itu namanya adalah class, kalau di Java ya. Kalau misalkan di dalam Pascal itu namanya variabel, var ya. Algoritma hitung bonus. Nah, inputannya apa? Inputannya adalah nama dengan data tipe string. Ini sudah pernah saya bahas, string itu apa, integer itu apa, dan lain-lain. Nama dengan tipe datanya string. Omset jual datanya adalah integer. Gaji pokok datanya adalah integer. Output total gaji datanya adalah integer. Dengan langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, masukkan nama pegawai, simpan sebagai nama. Yang kedua, masukkan besar omset penjualan, simpan sebagai omset jual. Yang ketiga, masukkan gaji pokok, simpan sebagai gaji pokok. 4, hitung besar bonus, bonus sama dengan 0. Jika omset jual lebih besar dari 100 juta, maka kerjakan langkah berikut. Hitung besar bonus sama dengan 1% dikali omset jual. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah bonus. Tuliskan total gaji. Nah, bagaimanakah bentuk flowchartnya? Nah, ini kalau misalkan sebelum ke flowchart, ini adalah algoritma yang apa? Ini dengan bahasa sendiri, ya, ada langkah-langkahnya. Nah, ini sudah termasuk ke dalam algoritma, tapi bukan pseudo code, ya, bukan pseudo code. Nah, bagaimana? Tadi ada seperti yang kita bahas di sana ada algoritma hitung bonus. Ya. Algoritma hitung bonus. Ini pun sama. Variabelnya terdiri dari nama, omset jual, dan lain-lain. Read nama yaitu untuk membaca nama. Variabel nama. Read omset jual untuk membaca omset jual. Read gaji pokok untuk membaca gaji pokok. Kemudian bonusnya sama dengan 0%. Nah, ini hitung besar bonus sama dengan 0%. Ini langkah-langkahnya. Kemudian kalian buat algoritmanya. Langkah-langkahnya seperti ini, algoritmanya seperti ini. Bonus sama dengan 0%. If omset jual lebih besar 100, then. Nah, jika sudah ada di poin kelima, jika omset jual lebih besar, tidak perlu dituliskan dengan kata lebih besar. Gunakan saja dengan simbol lebih besar. Lebih besar daripada berapa? Lebih besar daripada 100 juta. 100 jutanya tidak perlu dituliskan. Atau ditulis 100 juta tidak perlu. 100 saja sudah cukup. Karena kita hanya menghitung sebagian saja. Angkanya saja. 100 juta, maka kerjakan langkah berikut. 100 juta, then. Ya, ada maka di situ. Maka, then. Nomor 6, bonus sama dengan 1% dikali omset jual. Tidak perlu dituliskan hitung besar, tidak perlu. Bonus sama dengan 1% dikali omset jual. Nah, yang ketujuh, total gaji sama dengan gaji pokok ditambah bonus tuh. Nomor 7 dilihat total gaji sama dengan gaji pokok ditambah bonus. Kemudian yang ke-8,
write total gaji, karena harus menuliskan total gaji karena yang kita cari adalah total gajinya dari algoritma ini. Kemudian diakhiri dengan N. Nah, seperti Bapak bilang tadi, ada procedure code itu adalah bayangan, ya, kode bayangan yang mendekati kode pemrograman. Ini hampir sama sebetulnya dengan procedure code atau dengan pengkodingan di dalam Pascal. Kenapa? Ada namanya read, ya, ada namanya if, ada namanya then, ada namanya write, ada namanya end, kemudian ada variabelnya, ada string, ada integer. Itu sudah termasuk ke dalam procedure code atau kode bayangan. Nah, struktur percabangannya seperti apa kita pernah bahas, nanti akan seperti ini, ya, terbagi dua. Ada yang benar, jika benar, misalkan if, misalkan lebih besar daripada 100, maka mendapatkan bonus 1%. Maka alurnya adalah ke kanan, ke benar. Jika salah berarti lebih kecil daripada 100. Ya, berarti tidak mendapatkan bonus. Langsung ke dalam total gaji. Total gajinya adalah gaji pokoknya saja. Nah, lanjut. Nah, kita di algoritma itu ada namanya percabangan dengan dua kondisi. Tadi itu sebenarnya termasuk ke dalam kondisi satu dengan satu syarat. Nah, sekarang bagaimana sih dengan kondisi percabangan dua syarat? Nah, ini langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, ada langkah-langkahnya. Ya, seperti ini langkah-langkahnya. Nanti dibuat menjadi, contohnya adalah ini seperti ini. Ya, sudah masuk ke dalam CD code sebetulnya. Nih. Nah, inilah yang bentuknya sudah CD code. Ini kasus 2 berbeda, tapi nanti bentuknya seperti ini. Ada else, ada write, nanti seperti ini. Variabel nama pekerjaan string 30, login, dan lain sebagainya. String 30 itu maksudnya apa? String 30 adalah berarti menentukan karakternya, ya, atau hurufnya hanya sampai dengan 30 huruf. Tidak lebih daripada 30 huruf. Jadi, misalkan kalian hanya menuliskan di sini contoh, misalkan bukan pekerjaan. Misalkan kalian tuliskan jenis kelamin menggunakan string. Kira-kira jenis kelamin itu sampai berapa huruf? Yang paling banyak misalkan laki-laki LAKI. Jadi hanya 8 atau sampai dengan 10 huruf. Jadi dituliskan saja dengan angka 10. Nanti di coding pemrograman seperti itu. Nah, setelah dibuatkan semuanya dari hasil ini, hitung bonus ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini yang berbeda ya, algoritma yang berbeda. Nah, bagaimana sih penyajian dengan flowchartnya? Nah, penyajian dengan flowchartnya yaitu akan seperti ini. Contoh, ini dengan satu syarat. Perbedaannya dengan dua syarat bagaimana? Yang satu syarat, di kiri di kanannya hanya ada ya dan tidak. Kalau iya, dikali tadi ada bonus 1% omset jual. Nah, kalau tidak, maka akan langsung ke dalam total gaji. Berarti ditambah bonus. Nah, kalau misalkan tadi kan kurang dari 100 juta, berarti bonusnya adalah 0%. Kalau lebih daripada 100 juta, maka bonusnya adalah 1% dikali omset jual. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu bagaimana dengan percabangan dua syarat? Percabangan dua syarat hampir sama, ada ya dan juga ada tidak. Dimasukkan ya. Ada ya dan juga tidak. Tetapi bonusnya dituliskan. Bonus yang 0%-nya dituliskan. Yang tadi tidak dituliskan, ya. Yang tadi tidak dituliskan, jadi hanya langsung saja. Yang percabangan dua syarat itu dituliskan. Biasanya ini terjadi jika misalkan di syaratnya ada dua, dituliskan misalkan. Jika bonusnya 1%, jika bonusnya lebih besar daripada 100%, maka jika omset jualnya lebih daripada 100 juta, maka bonusnya adalah 1% dikali omset jual.
Nah, biasanya jika dua syarat itu ada lagi statement atau pernyataan di bawahnya, yaitu jika omset jualnya lebih kecil daripada 100 juta, maka bonusnya sama dengan 0. Jadi hanya perbedaannya hanya itu saja. Jadi di pernyataannya nanti ada dua, tidak cuma satu. Nah, kembali ke pseudocode. Jadi kalau misalkan flowchart pseudocode-nya seperti apa? Ya, read nama pekerjaan, lalu membaca gaji 5 juta. Di sini ada dua syarat. Dua syaratnya adalah maksimal angsuran sama dengan 30%, gaji maksimal waktu sama dengan 10. Nah, kalau misalkan lebih berarti maksimal angsur 40% gaji dikali gaji maksimal waktu 15. Nah, perbedaannya dua syarat seperti apa? Ini kita lihat di ini. If gaji lebih besar daripada 5 juta, maka maksimal angsuran sama dengan 40% dikali gaji. Maksimal waktu sama dengan 12. Else, ini sudah mulai percabangan dua syarat. Kenapa? Karena ada else. Ya. Nah, else atau jika maksimal angsurannya adalah 30% dikali gaji, nah maksimal waktu sama dengan 10, maka dibuatkan kiri kanan mempunyai simbol masing-masing. Tapi jika misalkan hanya satu syarat, jika kita kembali lagi ke awal yang pertama, if omset jual lebih besar daripada 100, maka hanya satu, yaitu bonus sama dengan 1% dikali omset jual. Tidak ada kata else dan lain sebagainya. Tetapi jika di sananya di dalam algoritmanya mempunyai kata else seperti ini, itu dianggap sebagai percabangan dua syarat. Yang pertama adalah poin ketiga, ya, jika lebih besar. Ya. Yang lainnya adalah jika ternyata maksimal angsurannya, kalau di sini itu dilihatnya bukan dari lebih besar dari lebih kecilnya, tapi maksimal angsurannya. Maksimal angsurannya jika ternyata 30% dikali gaji, maksimal waktunya sama 10, maka seperti itu. Itu perbedaannya. Itu cuman hitungan saja dalam pinjam uang kalau di sini. Nanti beda-beda pernyataan if, then, dan else itu berbeda-beda. Misalkan contoh kita hanya ingin mengetahui tentang besaran nilai. Misalkan di sininya kita coba if misalkan bukan gaji, ternyata nilai. If nilai lebih besar daripada 60, then, ya, ada then di sini. Ada then di sini, ada then di sini, ya. Maka maksimal angsurannya kita rubah. Misalkan ada tulisan di sana, selamat, ya, Anda telah nilai Anda sesuai dengan KKM misalkan. Kalau lebih besar daripada 60. Nah, else-nya di sini kita ganti maksimal angsurannya bukan ini, tetapi else misalkan nilai ya, di else di sini nilainya misalkan lebih kecil daripada 60, maka Anda belum cukup dari KKM. Nah, itu kalau misalkan dengan nilai. Contoh seperti ini, kita rubah ini, kita hapus. Misalkan jika gaji mungkin terlalu pusing, kita coba dengan nilai. If, ya, misalkan nilai biasa adanya, ya, lebih besar daripada 60, kemudian then, nah seperti ini misalkan, then if nilai lebih besar daripada 60, then misalkan di bawahnya ada pernyataan selamat. Nah,
itu jika lebih besar. Kalau ternyata lebih kecil ya tadi ditambahkan saja. Else, yang tadi ya ditambahkan ini else. Misalkan tulis lagi di bawahnya. Else, langsung saja tulis dengan kata misalkan maaf nilai Anda kurang dari KKM misalkan. Itu contoh saja. Nah, untuk pembuatan flowchart-nya tadi sudah dikasih tahu. Nah, ini yang CD code-nya. Kita kembali lagi ke sini. Yang ini. Tuh. Ada 2 ya. Nah, kita kembali lagi. Jika iya, maka maksimal angsuran tadi ya ada 2. Tapi jika tidak, maka 30% kali gaji. Cuman itu saja perbedaannya antara if dan then. Jadi hanya mencabangkan dari kedua pernyataan. Jika lebih besar harus bagaimana, jika lebih kecil harus bagaimana. Nah, untuk materi kali ini kita sekian saja terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan atau apapun itu, silahkan kalian tanyakan langsung, baik via WA dan lain-lain. Dan tolong, karena memang pemrograman sulit, diusahakanlah kalian baca-baca di rumah tentang bagaimana pemrograman dasar apa saja, terutama tentang pernyataan. Paling tidak misalkan kalian harus tahu variabel lah. Variabel itu terdiri dari apa saja sih, ada integer dan lain sebagainya, string. Nah, itu yang poin-poin yang paling penting yang harus kalian ketahui dalam pembelajaran pemrograman dasar. Itu saja dari Bapak, mungkin kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.